Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abbabihil azimah al-bukhlu wa khawful faqri fa inna dzalika huwa yamna'u minal infaq wa tasadduq wa yad'u ilal iddighar wal kanz wal adabil alim. Termasuk pintu setan yang sangat luas besar untuk mengalahkan manusia, untuk merajai manusia, untuk menggelincirkan manusia, yakni penyakit pelit. Hati-hati. Masalah pelit itu orang merasa hartanya akan hilang dengan disedekahkan, dengan diinfakkan. Masalahnya orang itu dikhawatiri terus tidak punya ganti. Padahal jangankan bahas di akhirat, di dunia saja orang yang dermawan sudah diberi ganti berlipat-lipat, dan itu tidak hanya terjadi pada orang Islam, siapa saja pokok dermawan pasti diberikan ganti yang berlipat-lipat. Cuma namanya setan itu kayak corona setan itu, di mana dia menemukan titik lemah manusia langsung ditundes-tundes. Kayak corona. Setan itu corona. Corona itu berarti setan. Dia menemukan titik lemah manusia, kadang ada sombong, langsung ditundes-tundes sombongnya. Kadang ada orang titik lemahnya pada seneng harta, wush, ditundes-tundes. Ada iri dengki, ya itu wis ditundes-tundes, dipolke. Nah, kita harus sadar apa ya yang paling labil dalam hidup saya, dalam kejiwaan saya. Kalau sampai pelit, wah ini harus segera diobati dengan dipaksa dermawan, sedekah, dipaksa supaya setannya tidak nemukan tempat, supaya setannya tidak nemukan lahan. Kalau kita biarkan, ya itu tadi, setan itu kayak corona. Corona itu jangankan yang paru-paru, jantung, sampai ambeien itu kalau dia pernah kena ambeien itu antem ambeien ya, sampai lemah semuanya, labil. Menangani setan ya kayak corona. Harus segera imunitas yang menjadikan kita kuat, kita kuatkan. Yang dihantam adalah ini yang dimaksud pelit. Kita kuatkan imunitas kita untuk menghalau pelit. Dermawannya ditambah, sedekahnya ditambah, keimanannya ditambah. Takut miskin itu yang menjadikan senjata setan untuk mencegah kita berinfak, mencegah kita untuk bersedekah. Kadang sudah mau dikeluarkan, kadang dikurangi, kadang tidak jadi sama sekali. Wes katanya Kiai Ihya Ulumuddin Pujon, sedekah itu yang kau miliki, yang kau senang, tidak eman memberikannya, itu juga sedekah. Ilmu, ya wis, berikan ilmu. Tenaga, ya tenaga, niatkan sedekah. Sampai itu menjadi karakter, sehingga nanti akan berkembang kepada yang lain. Karena dari sedekah, ilmu, tenaga, pemikiran, loyalitas, itu akan diberkahi oleh Allah kalau sampai ikhlas dan menjadi karakter. Diberkahi oleh Allah. Kalau sudah berkah akan mengembang, kita akan diberikan rezeki dan lain. Nanti akan enak yang lain, keimanan. Karena takut, saya hanya bisa begini, kok sama Allah diberi seperti ini. Saya hanya bisa begini, kok sama Allah diganti ini. Sampai bisa masih bapak di sana, pokoknya ikhlas dong. Berarti topo tenaga berpikiran ikhlas. Nanti kalau sudah menjadi karakter, sudah menjadi jati diri, sama Allah akan diberikan barokah, diberikan imbalan, diberikan tambahan yang lain. Itu nanti kalau sudah bisa dengan hartanya, dengan apanya gitu. Katanya ya, sedekah itu ya dengan yang kita senangi, dengan kita miliki apa.
sehingga kita tidak merasa berat dan menjadi karakter lah. Kalau itu sudah terjadi maka akan menjadi istiqomah dan akan berbuah ikhlas. Itulah yang akan membukakan pintu barokah nanti. Kalau kita biarkan akan menjadikan kita itu orang yang pelit, intinya hanya menyimpan, menumpuk, ya Allah, menumpuk, pada akhirnya akan menjadi siksa. Model orang yang kayak gini ini model pintil itu apa? Masuk terus, tidak terasa sudah penuh, baru masuk terus. Kalau sama Allah diletuskan, tidak lewat jalannya pintil, tambah habis-habisan, baru sadar, ya Allah, ternyata harta tidak ada gunanya, ternyata harta tidak ada manfaatnya, malah wis kena gunung meletus, ya Allah, lindu, habis, kebakaran. Yang paling susah siapa? Ya yang paling kaya, yang paling pelit. Belum saya berikan apa-apa, belum saya dermakan sama sekali. Banjir, saya itu pernah di Bima, banjir, Masya Allah, semua surat-surat berharga hilang, semuanya barang-barang berharga hilang, mobil hanyut. Paling susah ya yang kaya. Yang miskin-miskin tambah enak, banjir membawa barokah. Kalau gitu, dapat sarimi dari kota-kota lain, dapat kaos bagus, Insya Allah. Jadi jangan sampai. Karena apa? Ketika kita hanya menumpuk, diancam oleh Allah adzabil alim, siksa. Diancamkan oleh Allah untuk orang yang menumpuk. Alakumut takatsur, hanya berbanyak-banyakan sampai lalai, tidak terasa jeblok atau tidak terasa masuk ke liang kubur. Insya Allah. Qala Khaisam ibnu Abdurrahman, inna syaitan yagul magulabani ibnu Adam galbatan fala libani ala salasin in marahu ayahudal mal min ghairi haqi wa infaqahu fi ghairi haqi wa manahu min haqi. Masya Allah. Dawe Khaisam bin Abdurrahman, sesungguhnya setan itu berkata, tidaklah manusia anak cucu Adam itu mengalahkanku. Tidaklah mengalahkanku, tidak akan bisa mengalahkanku pada 3 perkara. Ini sombongnya setan, katanya tidak akan bisa dikalahkan manusia. Apa? Pertama, saya memerintahkan dia untuk mengambil harta dengan jalan yang tidak benar. Kalau sudah kena, wis jadi begundale setan. Wis. Kemudian diinfakkan untuk hal-hal yang tidak benar, jalan yang salah. Ngambilnya dari jalan yang tidak benar, didermakan untuk jalan yang tidak benar, untuk hal-hal yang maksiat, dan mencegah dari hak yang benar. Kalau untuk kebaikan iman, tapi kalau untuk hura-hura ndak iman. Itu kenyataan. Kalau sudah terkena 3 masalah itu, wis dia berarti totalitas menjadi prajurit setan. Naudzubillah min. Mestinya dibalas, dilawan. Carinya harus yang benar, yang halal. Didermakan kepada jalan yang halal. Senang kalau untuk yang halal. Jangan sampai keluar untuk hal yang tidak halal, karena itu adalah jurus setan untuk manusia. Terus qala Sufyan laisa li syaitan silahun mislu khawfil faqr fa idza qabila dzalika minhu akhadha fil batil wa mana minal haq wa takalam bil hawa dona bi rabbi dona syuk. Ya Allah, iki ya katanya Sufyan, setan itu
tidak memiliki senjata yang lebih tajam yang mengalahkan penakut-nakut fakir. Ditakut-takuti fakir, ditakut-takuti miskin, ditakut-takuti habis hartanya. Kalau kau dermakan bagaimana? Kau tidak sadar bahwa anak ditumpuk apa? Kalau dia habiskan oleh Allah habis. Banyak orang kaya anaknya miskin, banyak orang miskin anaknya jadi orang kaya. Semuanya karena Allah. Wong dia sendiri dapat gitu juga dari Allah, tapi ditakut-takuti miskin dan miskin. Banyak orang pikir tapi macet miskin, orang dermawan kaya raya juga banyak. Berarti semua dari Allah. Tapi ketika dia sudah terjebak menerima propaganda setan takut fakir tadi, wis hancur dia. Hancur. Dia akan mengambil karena takut miskin. Wis gak apa-apa, korupsi itu kan karena takut miskin. Menteri sosial bayarannya sak umbruk, sik dapat gaji tunjangan, sik dapat. Lah kok sik korupsi, ya Allah. Padahal orang kaya raya, cek sosial didermakan untuk orang-orang miskin sing kena Covid. Kok sik kolu nguntal biadab jare wong. Ya Allah. Ya karena takut miskin. Akhirnya apa? Sudah terjebak oleh panas setan takut miskin, dia berani mengambil dari jalan yang tidak benar. Kemudian omongane ngladur. Banyak ngomong sing ndak bener. Banyak menipu, banyak goroh. Yang penting usaha untuk mendapatkan lem-leman untuk dia, tambahan harta dan sebagainya. Yang paling banyak orang yang sudah terjebak panas setan takut miskin, dia punya prasangka jelek pada Allah. Kalau saya begini dok, apakah saya bisa diberi Allah kekayaan? Oh itu. Anak saya bagaimana kelak? Nah, itu ada prasangka jelek pada Allah. Seakan-akan anaknya dia yang menanggung kayanya, seakan-akan keturunannya dia yang menyiapkan. Berarti dia sudah kena penyakit hati, ada prasangka jelek pada Allah. Naudzubillah min dzalik. Sekian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.